Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bersama calon wakil Gubernur Kalimantan Tengah pasangan urut nomor 1. Hari ini Sabtu tanggal 10 bulan 10 2010. Kita ingin melihat sampai sejauh mana sih visi misi program beliau, yang mana masyarakat Kalteng sangat berharap sekali terkait dengan apa yang menjadi wacana dan strategi ke depan beliau. Inilah hasil liputan kami dengan Bapak Haji Ujang Iskandar. Pak, saya lihat ada beberapa hal yang cukup menarik di masyarakat Kalteng, yang mana pada intinya masyarakat kan cukup mengenal Pian nih sebagai bupati yang sudah 2 kali untuk wilayah barat. Termasuk juga Bapak dulu pernah mencalonkan untuk Gubernur Kalimantan Tengah. Walaupun Allah belum menghendaki gitu ya. Tapi ini karena sudah mungkin garisannya ya, masyarakat bertanya-tanya, yang bagaimana sih visi misi Pak Ujang? Tolong Bang sedikit, saya ingin tahu juga dan publik ingin melihat apa sih langkah-langkah visi misi itu Bang. Ya, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan visi misi saya bersama dengan Pak Ben Brahim Esbahat, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang majunya kami, mencalonkannya kami di pemilihan gubernur wakil gubernur tahun 2020 ini. Yang pertama memang saya sama Pak Ben Brahim itu majunya kami bukan atas dasar keinginan kami saja, tetapi memang permintaan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Mereka meminta kami maju. Majunya kami ini, yang pertama mereka ingin melihat latar belakang kami dari pendidikan, kemudian dari pengalaman. Nah, kemudian mereka juga ingin agar supaya kami membangun Kalimantan Tengah, membuat perubahan yang luar biasa, berubah dan menjadi baik, yang berefek, berimplikasi terhadap kemajuan secara umum, kemudian kesejahteraan masyarakat kita yang ada di Kalimantan Tengah ini. Jadi mereka meminta kepada kami. Nah, akhirnya saya persingkat, walaupun sebelumnya itu saya kan bukan bersama Pak Ben, ya kan, belum bersama Pak Ben. Kemudian saya bersama-sama dengan Pak Ben Brahim bertemu, kami berdiskusi tentang ada sedikit pengalaman kami masing-masing 2 periode di pemerintahan. Beliau Pak Ben Brahim Esbahat itu menjadi bupati di Kabupaten Kapuas, sekarang periode kedua. Kemudian saya di Kabupaten Kota Ringan Barat 2 periode ya, menjadi bupati dari 2005 sampai dengan 2010. Kemudian selanjutnya sampai dengan 2015 ya di Kabupaten Kota Ringan Barat. Nah, kemudian kami berdiskusi dari pengalaman-pengalaman kami, kemudian jaringan kami. Kami juga berbicara dengan para pengamat ekonomi, berbicara juga dengan para pakar. Kami berbicara juga dengan mantan gubernur, mantan wakil gubernur, dan mantan para bupati wali kota. Ya. Dan tentunya mendengarkan aspirasi masyarakat di Kalimantan Tengah. Mau dibawa kemana yang namanya Provinsi Kalimantan? Sebelum saya menyatakan setuju dengan Pak Ben Brahim, ya, saya melakukan observasi, survei saya dulu, ingin tahu, karena kita tahu nih, yang namanya di mana-mana politik ini, apabila ada antara calon Muslim dan non Muslim selalu dipolitisir. Ya, selalu saja dipolitisir. Padahal dalam konstitusi kita, Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak boleh.
siapapun, apapun sukunya, agamanya, itu boleh selama dia menjadi warga negara Republik Indonesia, boleh mencalonkan dan dicalonkan oleh masyarakat menjadi kepala daerah. Nah, dalam hal ini baik gubernur maupun wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Tetapi ini menarik buat saya, menjadi perhatian saya juga. Saya akhirnya observasi, saya bersama-sama teman-teman beberapa coba disurvei. Maksudnya disurvei itu tanyakan kepada para ulama yang ada di Kabupaten Kapuas. Jadi ditanyakan kepada para ulama, kan di sana banyak pondok pesantren. Ya, kita tanyakan kepada ya ketua NU, tokoh Nahdien, kemudian Muhammadiyah dan lain-lainnya ya, dan lain-lainnya. Ini banyak sekali. Bukan berarti saya tidak hanya menyebutkan dua ini, saya menghormati, bukan, saya hormati yang, dan memang saya banggakan semuanya, saya cintai semuanya. Tetapi semuanya menyatakan bahwa Pak Ben Brahim itu memang seorang yang bukan Muslim, tetapi terus terang aja kenapa kami memilih beliau Bupati 2 periode di Kabupaten Kapuas itu, karena memang salah satunya kepedulian, perhatiannya terhadap warga Muslim. Tapi bukan berarti yang diperhatikan hanya warga Muslim saja, ya, semua. Jadi semua suku, agama, adat istiadat semua diperhatikan oleh beliau. Itu hasil survei kami menyebutkan seperti itu. Beliau ketika ada hari-hari besar keagamaan Islam, ini mohon maaf saya terhadap seluruh masyarakat, khususnya non-Muslim. Kenapa saya fokusnya berbicara tentang perhatian Pak Ben terhadap Muslim? Kebetulan beliau seorang Kristen, ya kan? Nah, jadi inilah yang menjadi perhatian saya. Bagaimana kalau saya bergandengan, berpasangan bersama beliau ini, perhatiannya terhadap umat Muslim. Karena kalau misalnya beliau kurang perhatiannya terhadap umat Muslim, ini menyulitkan saya nantinya. Menyulitkan saya sebagai pendamping beliau yang sama-sama satu pasangan calon, sama-sama memberikan pelayanan terhadap suku, agama, apapun yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, berarti intinya kalau kita melihat dari track record Pak Ben walaupun non Muslim ya, artinya karakter beliau cukup beragam, yang mana beliau menghimpun beberapa agama yang ada di Kuala Kapuas. Ternyata fakta membuktikan ya bahwa dia terpilih, berarti keberagaman umat itu menjadi salah satu penjalanan yang luar biasa ya. Ya betul, artinya kan kita tahu Kabupaten Kapuas itu mayoritas Muslim. Kemudian Kabupaten Kapuas itu langsung berbatasan dengan Banjarmasin. Banjarmasin itu Muslim, fanatik, banyak sekali ulama-ulama sufi di sana. Luar biasa. Tetapi Pak Ben ketika maju, beliau 2 periode di Kabupaten Kapuas. Dan tanggapan para ulama di Kabupaten Kapuas luar biasa terhadap beliau. Saya tanyakan kenapa? Kenapa kok perhatian, respon Pak Ben luar biasa terhadap Muslim? Pak Ujang, kata para ulama, para tokoh agama, Pak Ben itu tidak segan-segan setiap hari-hari besar Islam. Beliau masuk masjid, masuk musola, beliau pakai peci, bergaul dengan segala tokoh agama, ulama kita. Jadi rasa-rasanya ya seperti sama aja dengan kita, seperti orang Muslim juga. Begitu tanggapan para ulama. Itulah akhirnya membuat menjadi ketertarikan saya untuk berpasangan dengan Pak Ben Brahim. Ya. Kemudian selanjutnya terus terang saja kami banyak berdiskusi dengan Pak Ben itu. Salah satunya goal kami berdua ini, goal Pemprov Kalteng ke depan ini adalah perubahan, dipimpin oleh pemimpin perubahan. Ini kan tidak mudah. Mau perubahan yang seperti apa? Ya. Jadi mau perubahan yang seperti apa? Ini terus terang saja, karena Pak Ben Brahim ini 10 tahun lebih beliau, mulai dari Kepala Dinas Kabupaten Kapuas, kemudian Kepala Dinas PU Provinsi, akhirnya jaringan beliau di Dinas Pekerjaan Umum itu sampai ke Kementerian PU luar biasa. Nah,
seperti yang sekarang, Menteri PU yang sekarang itu teman, sahabat beliau. Ya, sahabat beliau. Artinya apa? Jaringan networking yang seperti ini sangat kita perlukan untuk membangun Kalimantan Tengah ke depan yang lebih baik, yang lebih maju. Nah, ditambah lagi saya Bupati 2 Periode, otomatis networking saya juga betul-betul sudah terbentuk. Komunikasi kami baik dengan eksekutifnya yang ada di sana, kementerian, maupun dengan legislatifnya. Pendek kata, kami tidak lagi merasa kikuk atau perlu beradaptasi, enggak. Artinya begitu kami dilantik, kami langsung running, langsung kencang kecepatannya. Kan begitu nih. Karena ini sudah menguasai medan ya, artinya secara keseluruhan di masing-masing para pihak, terutama Pak Ben sudah 2 periode sebagai bupati, Pak Ujang juga sudah 2 periode sebagai bupati. Jadi untuk strategi ke depan sudah bukan asing lagi gitu ya. Artinya bagaimana untuk bisa memajukan Kalteng ini dalam perubahannya nanti gitu ya. Nah, saya sedikit Bang melihat apa yang Anda katakan kesejahteraan rakyat. Ini kan kebanyakan orang rata-rata menjual kesejahteraan rakyat. Yang maksud kesejahteraan rakyat itu yang bagaimana? Begini, jadi ketika kita berbicara tentang kesejahteraan, berarti kan ada 2 itu yang harus kita perhatikan. Artinya mikro dan makro. Mikro berarti bagaimana kita menangani persoalan-persoalan masyarakat yang menengah ke bawah. Masyarakat menengah ke bawah ini harus kita buatkan instrumennya mereka. Buatkan instrumennya. Instrumennya seperti apa? Ya, kita bikin bersinergi dengan yang menengah ke atas, para investor, para pengusaha. Karena bagaimanapun juga APBD, APBN, ya, anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah itu kurang lebihnya hanya membuat stimulus 20% saja. 20% saja untuk membuat stimulus, selebihnya 80% itu adalah dari pihak swasta, dari pihak para pengusaha, para investor. Nah, maka dari itu ini tidak bisa terpisahkan antara yang bawah, tengah, dan atas. Ini harus bekerja sama dengan baik. Siapa fasilitatornya? Itu adalah pemerintah. Pemerintah harus bijaksana. Pemerintah itu harus adil agar supaya semua kepentingan ini terakomodir. Jadi kita jangan sampai membuat kebijakan hanya untuk kebijakan atas saja, hanya yang di tengah saja, keluarga saja, tim sukses saja, bawah saja, tidak boleh. Jadi kita membuat skemanya itu harus satu kesatuan. Bawah, atas, tengah, semuanya ini harus kita rangkul bersama-sama dalam membuat perubahan yang Kalteng maju dan sejahtera itu. Nah, ketika kita berbicara tentang kesejahteraan, maka kami ada 2 ini. Ada 2 tadi, coba kami sinergikan antara suara bawah, aspirasi masyarakat bawah. Aspirasi masyarakat bawah ini apa sih? Lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Kita harus siapkan lapangan pekerjaannya. Harus kita sanggah nih seluruhnya. Jangan hanya masyarakat yang mampu saja yang bisa bersekolah. Ya. Tetapi masyarakat yang tidak mampu pun harus kita siapkan anggarannya. Kita siapkan anggarannya. Jadi kalau dana dari pemerintah pusat itu ada dana BOS, ya, dana BOS, ya kita nanti kita coba diskusi dengan para guru, kita coba diskusi dengan perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Tengah, agar supaya kita mendapatkan format yang pas. Kira-kira kalau misalnya masyarakat kita masuk di sekolah SD, itu ada kekurangan nggak biaya dari BOS? SMP ada kekurangan nggak dari BOS? Bagaimana dengan SMA? Kalau dia misalnya ada kekurangan, khusus bagi masyarakat kita yang kurang mampu, ini harus disubsidi. Karena kita tidak mau terjadi ketimpangan sumber daya manusia di Kalimantan Tengah ini. Jadi jangan sampai yang memiliki sumber daya manusia yang handal-handal, yang hebat-hebat itu adalah masyarakat yang mampu saja. Sementara masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah, akhirnya mereka semakin terpuruk. Itu sering dikatakan masyarakat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini kita harus berantas itu. Nggak boleh terjadi hal seperti itu.
Dengan cara apa? Dengan cara berkolaborasi antara satu, bawah, tengah, dan atasnya kita berkolaborasi. Nah, program-program kami yang ada di pendidikan, misalnya kami menyediakan anggaran melewati APBD dan mungkin pihak ketiga yang tidak mengikat. Kami itu menganggarkan 2.500 akan kami anggarkan untuk beasiswa. Kami akan sanggah masyarakat kita yang mau masuk perguruan tinggi itu biasanya susah tuh, terutama masyarakat kita yang kurang mampu. Iya. Ketika dia mau masuk perguruan tinggi, anak ini mampu, tapi orang tua nggak mampu. Iya. Nah, ini kita kasih nih, kita siapkan anggarannya, kita sediakan anggaran sehingga masyarakat kita ini bisa mengenyam pendidikan tinggi. Ya, nah kemudian yang S1, setelah dia masuk perguruan tinggi, nanti kita seleksi lagi. Kita seleksi lagi. Masyarakat kita yang kurang mampu, tapi intelektualitasnya, kemampuannya, keinginannya hebat, kita sanggah lagi, kita kasih lagi dia dengan beasiswa. Kemudian masyarakat berprestasi secara umum. Ini juga kita harus siapkan demi keadilan. Ini demi keadilan. Sekali lagi, pemimpin ini harus berpikir komprehensif. Harus berpikir secara menyeluruh. Harus berpikir secara menyeluruh. Apa yang menjadi target pemimpin itu? Adil. Jadi kita harus adil, semua harus kita siapkan. Nah, dari sisi pendidikan. Nah, kemudian dari kesehatan. Kesehatan ini kita menyiapkan anggaran untuk mensubsidi ataupun membayar sepenuhnya BPJS, ya, BPJS. Jadi kita bayarkan seluruhnya agar supaya masyarakat kita yang di bawah, yang kemampuannya kurang mampu, nah kemudian yang berada di tengah, di posisi abu-abu antara kurang dan mampu, ini juga jari pengamannya harus kita buat. Kenapa? Jangan sampai ketika kita membuat bermacam-macam program, begitu masuk rumah sakit mereka jatuh lagi miskin. Nah, ini kita harus sanggah. Kita sanggah. Nah, kemudian selanjutnya rumah sakit. Ya. Rumah sakit, puskesmas, posyandu, ini juga harus kita benahi. Harus kita benahi sehingga masyarakat kita yang kurang mampu nanti dia tidak usah repot-repot lagi datang ke ibu kota provinsi, datang lagi ke ibu kota kabupaten. Kita harus menyadari bahwa yang namanya masyarakat kurang mampu, ini berarti kan dalam segala hal, termasuk untuk biaya transportasi pun mereka tidak mampu. Nah, ini harus kita siapkan pelayanannya di ibu kota kecamatan. Harus kita siapkan. Jadi jarak pelayanan antara masyarakat dengan puskesmas rawat inap, dan perlu nanti kita buat juga seperti dulu saya pernah meletakkan rumah sakit tipe D, Pratama itu kan, itu kan sebenarnya kan maksudnya untuk meningkatkan, memberikan pelayanan yang dekat terhadap masyarakat kesehatan. Nah, ekonomi ini kami menyiapkan anggaran 50 miliar, ya. Jadi kami siapkan anggaran itu untuk permodalan 50 miliar supaya UMKM ini bergerak. UMKM bergerak. Artinya anak-anak muda, milenial, ini kita didik. Kalau kita sudah menganggarkan beasiswa ini, kita didik mereka agar supaya kaum milenial ini tidak semata-mata berharap menjadi pegawai negeri saja, tetapi mereka kita didik menjadi seorang entrepreneur, ya. Jadi seorang pebisnis yang muda-muda ini kita buat. Kenapa? Agar supaya mereka ini tidak mindsetnya kita harus berubah dari yang pencari kerja menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Jadi kreatif sendiri nanti. Harus kreatif. Harus jadi kreatif. Jadi nanti UMKM jadi ekonomi rakyat ini betul-betul kita hidupkan nanti dengan kita berikan pinjaman yang sangat luar biasa, paling-paling kita hanya provisinya saja lah
Tidak usah berbicara yang segala mau untung, karena pemerintah itu kan bukan bisnis, tapi memberikan pelayanan. Pemberdayaannya. Pemberdayaan masyarakat. Ini ekonomi. Nah, coba kita sinergikan dengan makronya. Selanjutnya, makroekonominya, kemudian kita akan mengundang para investor, baik dalam maupun luar negeri, ya kan? Dalam, luar negeri. Tapi kita memang berusaha nih, kalau ada yang luar negeri, dia harus tetap mengedepankan orang kita, nasional maksudnya, ya, di dalam negeri maupun masyarakat kita yang lokal. Ini kita harus berdayakan. Tujuannya apa? Agar supaya tumbuh, muncul pengusaha-pengusaha muda di Kalimantan Tengah ini. Nah, begitu. Nah, yang kita undang para investor ini tidak ada lain adalah investor yang ketika mereka mau berinvestasi di Kalimantan Tengah, mereka ini akan membuka lapangan pekerjaan banyak, ya, membuka lapangan pekerjaan banyak di Kalimantan Tengah ini. Nah, ketika mereka datang mau berinvestasi, membuka lapangan pekerjaan buat kita, ini kami berjanji, kami akan memberikan kemudahan-kemudahan, akan memberikan pelayanan-pelayanan. Ini terus terang aja, ketika Ben Ujang ini terpilih, nggak ada lagi urusan minta saham dan lain sebagainya. Nggak. Kami janji, nggak ada urusan minta saham segala macam, itu nggak ada. Terus terang aja, kami nggak ada. Kami permudah. Yang penting, multiplier effect investor datang di Kalimantan Tengah berinvestasi itu adalah bisa mengayomi, bisa mesejahterakan masyarakat kita yang ada di Kalimantan Tengah. Kita buat MOU-nya. Kita buat MOU, kesepakatannya dengan investor ini antara pemerintah provinsi. Tentu nanti kita bersama-sama dengan legislatif, DPRD juga. Karena bagaimanapun itu wakil rakyat, kita libatkan. Ya, kita libatkan mereka semuanya. Nah, kita buat MOU-nya. Ketika berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus investor mau berinvestasi di sini, kita tahu kondisi Kalimantan Tengah saat ini infrastrukturnya masih minim. Ya, tentu ini yang menjadi tantangan, yang menjadi pertanyaan oleh kawan-kawan kita para pengusaha dalam dan luar negeri. Pak, bagaimana kami berinvestasi di Kalimantan Tengah? Jalan tol nggak ada, kereta api nggak ada, pelabuhan yang langsung bisa ekspor import belum ada, bandaranya juga masih belum, kita belum bisa langsung dari Cilikriwut, dari Iskandar, dari Bandara Haji Hasan Sampit, belum bisa langsung ke Singapura misalnya, ke Malaysia, KL, belum. Ini kan menyulitkan, karena bagi pengusaha, terutama yang sudah multinasional, apalagi internasional, mereka tuh time is money. Waktu adalah uang. Mereka lihat jarak, kemudian penggunaan waktu yang sangat se-efektif dan se-efisien. Nah, jadi ini harus kita perhatikan. Nah, modal MOU tadi, kesepakatan tadi dengan para pengusaha, saya sama Pak Ben Brahim, nanti kita akan bawa ini dengan Kepala Buppenas, menghadap dengan Bapak Presiden, mohon petunjuk Pak, ini para investor ini sudah MOU dengan kami, ada 10, ada 20, bahkan lebih dari itu investor mau berinvestasi. Tapi semuanya rata-rata mengatakan, Pak bagaimana? Jalan kami jaga, kami mau petunjuk. Jadi desain perencanaan Bapak untuk bisa meningkatkan paling tidak penyerapan ya, yang mana investor bisa masuk, penyerapan tenaga kerja bisa terakomodir. Yang utama itu ya, menjadi salah satu prioritas sehingga masyarakat Kalteng merasa mendapat satu pekerjaan yang layak ya. Yang selama ini kan masyarakat sering bertanya-tanya, dia dengan begitu potensi yang cukup lumayan besar, sementara investor mau masuk masih tergendala. Nah, sehingga dampak pekerjaan masyarakat terbatas. Mungkin selain pada itu, Pak Ujang, saya sedikit melihat sasaran-sasaran yang target ini nih kemana aja sih arahnya yang bisa memunculkan alternatif income bagi masyarakat itu? Ya, tadi kan pertama kita ekonomi kerakyatannya, itu akan kita galang dengan UMKM. Tadi kita konkret nih, konkret ada 50 miliar. Di samping
instrumen lain ya, bank dan sebagainya. Kan kita punya bank Kalteng. Nanti kita akan kita minta para perbankan yang ada di Kalimantan Tengah ini agar supaya betul-betul melayani masyarakat. Datang. Ini persoalannya kan kita harus pelayanan. Datangi masyarakat, ajari mereka, permudah birokrasinya. Kan begitu nih. Nah, jadi bank daerah seperti Bank Kalteng itu betul-betul akan kita berdayakan ke depan untuk dari sisi permodalan tambahan dari yang kita siapkan 50 miliar. Nah, UMKM kita garap betul-betul ekonomi kerakyatan. Yang di tengah tadi menciptakan lapangan pekerjaan. Menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Jadi kami meyakini apabila kita sudah sampai ke titik ini, maka Kalimantan Tengah ini akan terjadi perubahan yang luar biasa. Akan menjadi Kalteng maju, Kalteng yang sejahtera di Kalimantan Tengah. Saya meyakini Pak Jokowi, Pak Presiden, Kepala Bappenas, siapapun menurut saya akan merasa terpanggil mencarikan solusinya untuk membangun infrastruktur Kalimantan Tengah. Apalagi Pak Jokowi, Pak Presiden kita ini sudah sering sekali datang ke Kalimantan Tengah. Ada program nasional ketahanan pangan, ya, ketahanan pangan yang koordinator atau ketuanya itu adalah Bapak Prabowo, ya, kan di situ kita lihat nih. Saya lihat itu dari anggaran yang disediakan untuk ketahanan pangan di Kapuas, Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu ada 104, sekian triliun itu di sana. Itu yang saya tahu ya, mungkin saja lebih. Itu jadi seperti itu. Nah jadi ya insya Allah saya rasa Bapak Presiden akan senang, akan suka sekali kalau punya kepala daerah, wakil kepala daerah yang visioner, akan membantu beliau sekali. Karena di tengah kesulitan ekonomi dunia, Indonesia saat ini masih ekonominya masih min 5,03%. Kalau Kalimantan Tengah punya kepala daerah, wakil kepala daerah yang visioner, saya yakin Bapak Presiden akan semakin sering ke Kalimantan Tengah. Kalau Bapak Presiden semakin sering ke Kalimantan Tengah, para menterinya sering ke Kalimantan Tengah, ini efek ekonominya luar biasa. Hotel penuh, ya, hotel penuh, ekonomi semakin meningkat, semakin baik. Walaupun di tengah-tengah COVID seperti ini, ya, maka Kalimantan Tengah akan lebih maju, akan sejahtera. Dan satu hal, saya meyakini bahwa Kalimantan Tengah akan menjadi model di Indonesia untuk pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatannya. Ini yang akan kami kerjakan, ini yang akan kami garap visi, misi, program kami di Kalimantan Tengah. Selanjutnya apa? Selanjutnya nanti akan terkoneksi nih. Akan terkoneksi antara Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Kalau sudah infrastruktur, investornya sudah mulai membangun tumbuh, terus berkembang, ini yang dimaksud oleh Pak Ben, bahwa kita ini walaupun daerah penyangga, tapi menjadi daerah industri. Biarlah Kalimantan Timur itu misalnya saja ini kan ya, ini misalnya saja, ini keputusan ada di Bapak Presiden tentunya. Biarlah Kalimantan Timur itu katakanlah misalnya jadi ibu kota negaranya, tetapi investornya berinvestasi di Kalimantan Tengah. Nah, jadi mereka berinvestasi di Kalimantan Tengah, mereka bisa berekreasi. Kalau misalnya mau datang berekreasi, mau melihat kera besar kita, melihat berekreasi di di Tanjung Putih, bercengkrama dengan orang hutan, cara wisatanya tumbuh sembangau dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan bangun pelabuhannya yang berskala internasional di Kobar, kita akan bangun bandara internasionalnya di Kobar, kemudian kita akan bangun di Cilikriwut, kita akan bangun di Kotim, kita akan bangun bandara-bandara perintis di Lamandau, di Muara Teweh, terus kemudian di Murung Raya. Kita bangun pelabuhan, apakah itu nanti di Betanjung atau di Bahaur, nggak ada masalah. Ini kan persoalan visioner. Jadi jangan berbicara tentang uangnya dari mana. Ketika inilah disebut dengan leadership.
Leadership itu memimpin, mencari terobosan. Ketika masyarakatnya gak ada pekerjaan, pemimpin tampil harus ada. Pemimpin itu muncul, dicarikan, diciptakan lapangan pekerjaan. Gimana caranya? Pemimpin. Kemudian kalau masyarakatnya lagi kelaparan nih, pemimpin. Semua pemimpin. Jadi bagaimana pemimpin? Harus berilmu. Sesuai dengan hadis Rasul, kalau mau mencari pemimpin, maka pilihlah orang yang mempunyai kapabilitas, punya kompetensi, punya ilmu. Kalau mau sukses di dunia, ya harus pakai ilmu. Kalau mau sukses akhirat, juga harus pakai ilmu. Tidak ada yang tidak pakai ilmu. Semua pakai ilmu. Jadi begitu, Bapak Ibu sekalian, seluruh warga masyarakat yang saya banggakan dan yang saya cintai, saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita bersama-sama melakukan perubahan. Udah saatnya kita melakukan perubahan. Nggak ada artinya uang 100-200 itu. Setelah itu, goodbye. Nggak ada lagi diurusin. Mau apa kita? Mau kemana kita? Jadi, ketika kita memilih pemimpin, jangan kita terperdaya dengan segala macam. Harus seiman dan harus itu bukan berarti saya mementahkan persoalan Al-Maidah. Tetapi Al-Maidah itu ada syaratnya. Bahwa harus adil, harus amanah pemimpinnya, harus bijaksana. Semua masyarakat merasakan kepemimpinannya, kemajuannya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang merasa tersinggung, mohon maaf. Bahwa tujuan saya menyampaikan majunya saya dengan Pak Ben Brahim ini menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah ini hanya pastabikul khairat, berlomba-lomba di jalan kebaikan untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah tanpa terkecuali oleh sekat-sekat atau pikiran yang sempit oleh suku, agama, dan sebagainya. Kita sama. Kita adalah warga Provinsi Kalimantan Tengah. Kita adalah warga sama. Mau Dayak, mau Melayu, mau suku Batak, mau suku Banjar, mau suku apa, sama. Tetap satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara sekilas saya kepada Bapak Haji Ujang Iskandar selaku calon paslon nomor 1 dari Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.